Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal fariqu utawi iki kelompok wa hadzal fariqu utawi iki kelompok qadi betul ya iku teman-teman diberi cobaan al muslimuna sapa pira-pira wong Islam bi katsirin kalawan wong akeh minhum sangking al fariq salafan ing dalam zaman biyen zaman dulu wa khalafan lan zaman modern. Umat Islam diberi ujian dengan kelompok-kelompok faham Wahabi yang sukanya sering mengklaim menuduh perbuatan kita bid'ah atau keluar dari ajaran Islam. Sehingga fakanu mongko ono sopo al-fariq kelompok atau golongan di depan tadi. Fakanu mongko ono sopo al-fariq wasmatan iku koyo kotoran atau noda. Itu seperti kotoran atau noda. Seperti kotoran atau noda wasul matan lan bentuk potongan wasul matan dan bentuk potongan fil muslimina ing dalam pira-pira wong Islam wa udwan lan koyo anggota wa udwan lan koyo anggota fasidan yang rusak yajibu kang wajib qat'uhu opo memutus udwan atau memotong udwan yajibu kang wajib qat'uhu opo memotong udwan hatta la ya'diya sehingga tidak menular opo udwan hatta la ya'diya sehingga tidak menular opo udwan al-baqiyah ing anggota yang lain fahuwa mongko utawi al-fariq kal majdzumi iku koyo wong kang kena penyakit lepra iku wong kang koyo wong kang kena penyakit lepra yajibu iku wajib al-firaru minhu al-firaru opo melayu atau melarikan diri minhu sangkeng al-majdzum fa innahu mongko sa'tuhuni al-fariq farikun itu kelompok yal abunah kang bermain sopo al-fariq bidinihim kalawan agamanya al-fariq kelompok itu yang memainkan agamanya yazumuna kang nyacat atau mencaci sopo al-fariq yazumuna kang nyacat atau mencaci sopo al-fariq al-ulama ing ulama
al ulama ing ulama salafan ing dalam zaman dulu wa khalafan dan ing dalam zaman sekarang. Salafan ing dalam zaman dulu wa khalafan dan ing dalam zaman sekarang. Wa yaquluna lan ngucap sapa al-Fariq, ngucap atau berpendapat sapa al-Fariq, innahum sa'tuhuni ulama, innahum sesungguhnya ulama, innahum sa'tuhuni ulama ghairu maksumina, itu tidak bebas dari dosa. Ghairu maksuminah, itu tidak bebas dari dosa, sehingga fala yambaghi, mongko tidak pantas, fala yambaghi, mongko tidak pantas taqliduhum, opo mengikuti ulama, taqliduhum, opo mengikuti ulama. La farqah, tidak ada bedanya itu maujud, tidak ada bedanya itu maujud fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tidak pantas atau layak bagi sama saja. La farqah, tidak ada bedanya itu maujud fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tidak pantas atau layak bagi bainal ihya'i ing dalam antarane masih hidup. Bain ahya ya, ahya jamak. Bainal ahya ing dalam antarane pira-pira wong kang masih hidup. Wal amwat lan pira-pira yang sudah mati. Wal amwat lan pira-pira yang sudah mati. Penjelasannya, kelompok faham salafi ini, kelompok faham wahabi ini termasuk menjadi ujian kepada orang-orang yang beriman, menjadi coba kepada orang yang Islam, baik mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa kok dikatakan ujian? Karena pertama, ini dianggap sebagian orang Islam. Sedangkan orang Islam yang faham wahabi ini sukanya, hobinya menuduh amalia orang lain dianggap bertentangan dengan agama. Seperti kemarin saya jelaskan, ziarah kubur, ya, suan pada ulama, ngalap barokah, nah, itu dianggap sebuah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Sehingga kelompok faham wahabi ini seperti sebuah aib atau sebuah kesalahan, dan seperti sebagian anggota yang rusak yang berada di orang-orang Islam. Karena anggota yang rusak, otomatis kewajiban kita harus memotongnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya penyakit itu tidak menular kepada anggota yang lain. Paham ya? Hatta la ya'diyal baghiyah fa wakal majdum. Penyakit majdum itu penyakit yang menular pada anggota yang lain. Ciri-cirinya biasanya penyakit majdum itu jadi agak merah. Terus kalau nggak salah lagi agak merah. Setelah itu nanti tangannya itu putus-putus. Setelah itu menular pada anggota yang lain. Jadi si A duduk dengan si B, sedangkan si B ini punya penyakit majdum, punya penyakit judam. Maka bisa jadi si B, si C dan yang lainnya yang duduk bareng itu, yang ngobrol bareng, bisa jadi kena penyakit judam. Sebagaimana corona kemarin ya, sebagaimana corona.
Orang yang kena penyakit judam ini sangat bahaya dalam fikih, dalam agama. Saking bahayanya orang yang kena penyakit judam ini nggak boleh ke masjid. Man'ul jamaah, tidak boleh sholat jamaah di masjid, tidak boleh sholat Jumat, dan tidak boleh menghadiri perkumpulan. Kenapa? Karena kalau dia ke masjid, otomatis orang yang ada di sampingnya, orang yang ada di kanan kirinya juga kena penyakit judam. Paham ya? Makanya kemarin perbandingannya orang yang sudah divonis umpamanya oleh dokter bahwa si A ini kena penyakit corona umpamanya divonis, atau sudah ada tanda-tanda corona umpamanya, maka dia tidak boleh ke masjid. Paham ya? Jadi penyakit yang semacam itu bukan berarti nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Sehingga ada sebuah hadis, firral majdzum firarokal asad. Engkau harus melarikan diri ketika bertemu orang yang kena penyakit judam sebagaimana engkau melarikan firarokal asad, bertemu dengan asad. Apa asad? Harimau. Saking bahayanya. Paham ya? Sama kemarin karena sudah pertimbangan pemerintah dan termasuk tim medis bahwa corona itu bisa menular umpamanya, maka kita harus menjauh, menghindar umpamanya. Juga termasuk saking bahayanya orang yang kena penyakit judam, pasangan suami istri yang sebelumnya tidak tahu bahwa calonnya itu ada penyakit judam, ternyata ketika akan nikah dilaksanakan ketahuan, maka itu boleh khiyar. Apa khiyar? Boleh memilih apa mau dilanjut akad nikahnya, pernikahan maksudnya, atau mau dibatalkan. Dalam fikih seperti ini, wabil jununi wal judab wal baros kullu minaz zawjaini in yakhtar khalas karotakiha au qaranin bahirati umpamanya. Wabil junun, pada waktu sebelum akad gak ada yang tahu bahwa calonnya gila, taunya pas akad nikah, loh kok gila, boleh untuk khiyar. Paham ya? Entah yang gila itu yang suaminya atau istrinya, boleh khiyar apa ya, memilih apa dilanjut atau dibatalkan. Tapi kalau sebelum akad sudah tahu bahwa calonnya itu gila, terus dilanjut akad nikahnya, nggak boleh khiyar, mau tidak mau harus dilanjut, nggak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena sebelum akad sudah tahu. Begitu juga penyakit judam, sebelum akad nggak tahu, ternyata setelah akad tahu bahwa bahwa istrinya atau suaminya kena penyakit judam. Jadi pertama memerah, terus hitam, akhirnya rontok. Wah, anggota tubuh ini rontok, dan itu menular pada orang yang lain. Maka faham salafi seperti itu, dianggap sebuah penyakit, anggota tubuh yang rusak, yang kena penyakit yang ada di umat Islam, yang sehingga yajibu qat'uhu, yang harus dipotong. Paham ya? Ini sering kejadian, harus dipotong. Karena kalau kaki ini tidak dipotong umpamanya, maka penyakit ini akan menular ke semua anggota badan. Maka harus apa bahasa dokternya? Amputasi. Kenapa? Karena penyakit banyaknya. Nauzubillahi min dzalik. Dan mereka orang yang faham salafi, faham wahabi, mereka hobinya mencaci maki para ulama dengan dalih ulama itu bukan orang yang maksum. Ulama itu bukan berarti bebas dari dosa karena bukan nabi. Karena tidak maksum, otomatis tidak layak untuk mengikuti. Paham ya? Jadi faham wahabi seperti itu, mengklaim
mencaci, menghina para ulama mulai dulu, salafan mulai dulu sampai sekarang. Kita tidak taklid pada ulama tapi taklid kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada omongan seperti itu termasuk faham Wahabi, tidak boleh diikuti, paham ya? Saya yakin yang ada sekarang langsung memahami pada Al-Quran dan hadis itu sangat sulit karena membutuhkan beberapa disiplin ilmu usul fikih, kaidah fikih, balaghah, mantek umpamanya, mustalah dan yang lainnya, apalagi seperti ilmu nahwu, paham ya? Jadi kalau kita mendengar menemukan orang mengatakan saya tidak ikut ulama tapi ikut langsung pada Al-Quran dan hadis, omongan seperti itu tidak boleh diikuti. Itu kalau dalam bahasa kitab Tanwirul Qulub itu namanya dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Manid da'ah bitaqlibil kitab was sunnah, barang siapa yang mengaku dirinya langsung ikut pada Al-Quran dan hadis tanpa ikut pada ulama, itu namanya sesat dan menyesatkan, dan juga fasik. Ada dalam kitab Tanwirul Qulub ya, fasik, sesat dan menyesatkan kalau dia mengaku dirinya tidak ikut ulama tapi ikut Al-Quran dan hadis. Paham ya? Kenapa? Karena seperti tadi, kemampuan kita tidak mampu memahami langsung pada Al-Quran dan hadis. Berapa ratus ribu hadis yang telah dihafal ya. Ulama-ulama kita kan ratusan ribu hadis hafal. Paham ya? Ratusan ribu hadis hafal. Orangnya wirai, zuhud. Nah, sekarang hubud dunia, ambisi duniawi. Maka mereka mengatakan tidak boleh ikut baik selama masih hidup maupun sudah meninggal. Itu termasuk faham salafi atau wahabiyis. Wa yat'anuna alaihim,